tahu ya, kita baru saja diketok palu ya, MK yang menyatakan inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja gitu, yang kemudian mendegradasi upah gitu ya, upah kita. Nah, setiap penghujung tahun pertarungan untuk menentukan besaran kenaikan upah antara buruh dengan pengusaha dan pemerintah itu selalu berujung dengan jalan buntu. Tentu saja karena kepentingannya berbeda dan pemerintah dan pengusaha selalu berusaha menekan upah buruh, dan kita sebagai kaum buruh dan tentu saja partai buruh yang mengemban amanah dari kaum buruh berupaya supaya kemudian upah tidak terdegradasi. Padahal upah layak itu adalah upah yang dibutuhkan untuk hidup bermartabat dan merupakan hak asasi manusia gitu ya. Dan seperti pada pedoman PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, itu diakui gitu. Tapi pemerintah justru membuat perangkat peraturan yang melegalkan upah murah. Partai Buruh sebagai partai yang memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh akan mendiskusikan hal ini. Nah, segmen terakhir ini ada Bung Damar Panca, Sekjen KPBI sekaligus Sekretaris Majelis Nasional. Ya, selamat malam, Bung Damar Panca. Ya, ini panggilannya Oncom gitu. Tapi kalau secara literally nama aslinya adalah Bung Damar Panca. Selamat malam, Bung Damar. Malam. Ya, jumpa lagi. Iya. Ya, ini tadi kita sudah mendengarkan banyak hal ya, mulai dari MK, putusan MK yang menyatakan inkonstitusional, sampai bagaimana peta di dalam Dewan Pengupahan Nasional, secara ekonomi tidak valid bahwa upah naik hanya 1,09%, bohong produktivitas buruh itu rendah gitu ya. Nah, lalu sampai ke listrik gitu ya, bahwa perjuangan kita itu nggak cukup hanya dengan upah, tapi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dipastikan supaya upah ini cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia atau masyarakat kita. Nah, kalau dari Bung Damar sendiri, perjuangan upah dalam perspektif perjuangan kelas pekerja, itu apa sih? Apa sebenarnya? Apa sih perjuangan upah dalam perspektif kelas pekerja? Menurut Partai Buruh. Oke, ya, silakan, baik. Bung Damar. Baik Mbak Dian, terima kasih. Saya pikir kita punya pemahaman yang sama tentang perspektif perjuangan kelas, bahwa ada pertentangan antara kelas yang menindas dengan kelas yang tertindas, dan saya rasa kita semua ada di posisi keberpihakan terhadap kelas tertindas, karena buruh ini sampai saat ini kondisinya masih jauh dari kategori layak atau sejahtera gitu ya, sehingga saya pikir dalam konteks perjuangan kelas memang sudah menjadi tugas sejarah kaum buruh untuk membela kaumnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bertahun-tahun kaum pengusaha gitu ya, kaum kapitalis ini selalu melakukan proses penindasan melalui pencurian nilai lebih sejak tatanan masyarakat kapitalisme itu sendiri berdiri tegak di dunia gitu. Dan bahkan sampai hari ini pun dalam konteks upah itu masih terus dicoba untuk dirampas gitu serendah-rendahnya. Dan saya pikir itu satu hal yang memang harus kita lawan sekuat-kuatnya dan lawan sehebat-hebatnya gitu ya. Jadi clear bagi kita di Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang lainnya bahwa ini perjuangan upah itu bagian dari perjuangan kelas, yaitu kelas pekerja. Nah, kalau misalkan kenapa itu tidak terpisahkan gitu, karena memang kita lihat secara historis gitu ya, dari zaman kolonial penjajahan Belanda, terus pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, bahkan sampai hari ini hampir semua peristiwa-peristiwa yang besar yang dilakukan oleh perjuangan kaum buruh itu selalu mengutamakan isu upah untuk peningkatan kesejahteraan. Ada beberapa catatan saya terkait dengan aksi-aksi pemogokan yang cukup besar di tahun-tahun, bahkan di ini ya, abad ke-18 gitu, 1882 itu di Yogyakarta,
itu terjadi gelombang pemogokan yang cukup besar, terjadi di 21 pabrik gula gitu, dengan tuntutan utamanya itu soal upah. Terus kemudian di sepanjang 1920-an itu juga sama, serikat-serikat buruh sudah tumbuh dan kemudian tidak terlepas dari konteks perjuangan upah. Artinya perjuangan upah itu melekat dalam perjuangan kelas gitu ya. Bahkan di tahun 1993 kita sama-sama mengingat bagaimana Marsinah kemudian harus meninggal dunia karena sedang memperjuangkan upah. Saya pikir itu menjadi catatan-catatan yang harus kita ingat, bahwa perjuangan upah itu tidak terlepas dari perjuangan kelas pekerja. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemudian persoalan upah ini masuk dalam skema politik upah murah yang dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, itu selalu mengeluarkan regulasi-regulasi yang misalkan begini, kita cek di undang-undang ketenaga kerjaan, ada indikator liberalisasi ketenaga kerjaan itu masuk melalui hubungan kerja atau status kerja, kontrak dan outsourcing, yang kemudian juga mendegradasi upah di mana ada perbedaan antara karyawan kontrak outsourcing dengan karyawan tetap. Terus kemudian kalau kawan-kawan ingat, misalkan pemerintah juga pernah mengeluarkan regulasi tentang upah padat karya, di mana pemerintah membuat aturan yang kemudian bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Boleh membayarkan upah terkhusus di sektor industri pada saat itu yang dianggap sedang kolaps, itu upahnya di bawah dari UMP. Padahal Undang-Undang 13 dengan sangat tegas menyatakan tidak boleh membayar pengusaha, tidak boleh membayarkan upah di bawah ketentuan UMP. Nah, terus kesininya juga di regulasi berikutnya PP 78 juga telah membatasi kenaikan upah yang cuman nggak bisa lebih dari 10%, karena dengan formula pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan dan inflasi itu sudah bisa diprediksi upah itu cuman sebatas 8 sampai maksimal 10%, nggak akan pernah lebih dari 10%. Dan ditambah parah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, berikut turunannya PP 78, PP 36 juga merampas upah, bahkan dalam sejarah kita gitu, ini upah paling terendah cuman naik 1%. Dan saya pikir itu masih dalam skema politik upah murah yang terus diterapkan. Jadi saya mau bilang disitulah letak pertentangan kelasnya, bahwa pengusaha hari ini yang mayoritas mendominasi legislatif di DPR, baik partai-partai yang ada di partai-partai penguasa gitu ya, termasuk eksekutifnya, memang mereka bagian dari kelas pemodal yang tentunya dalam setiap membuat kebijakan, regulasi tentunya pasti akan memberikan karpet merah kepada kaumnya atau berdasarkan kepentingannya dia. Dan disitulah posisi kita untuk terus melakukan perlawanan untuk mendapatkan upah yang lebih layak. Dan itu pun pernah kita dapati, misalkan pada saat peristiwa, kalau kawan-kawan masih ingat, di tahun 2012, saya pikir itu satu fase di mana gerakan buruh cukup solid. Saya anggap itu zaman jaya berjuang gitu ya. Hampir semua serikat memperjuangkan upah yang rendah atau upah di bawah UMP, dan kondisi ekonomi kita pada saat itu boleh dibilang pertumbuhan ekonomi cukup baik, 6,23%, tertinggi setelah Cina gitu ya. Dan dengan perjuangan yang cukup luar biasa sampai memogokkan kawasan, terus kemudian tutup tol, dan kita mampu mengupgrade kenaikan upah itu sebesar 40%. Di 2013-2014 itu masih di angka 30%, tapi ketika PP 78 ditetapkan langsung anjlok, terjun bebas 8-10%. Itu tidak lebih dari seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya pikir itulah yang kemudian menjadi catatan kita, bahwa memang ini ada pertentangan yang memang harus kita posisikan. Kita sebagai kelas pekerja memang harus memperjuangkan hak-hak kita. Saya pikir itu dalam hal kenapa kemudian Partai Buruh berpositioning sebagai we are the working class gitu, sebagai kelas pekerja, dia harus berposisi untuk membela kelas yang memang hari ini masih ditindas oleh kaum pengusaha. Nah, yang menjadi PR kita kemudian kan
selain kalau misalkan regulasinya sudah jelas masih berkutik dalam politik upah murah, maka harus ada terobosan lain. Saya pikir kita harus keluar dari logika upah minimum yang selama ini selalu memang kita pertentangkan dan selalu diperdebatkan. Nah, disinilah PR teman-teman buruh, termasuk partai buruh, untuk merumuskan satu regulasi yang harus kita perjuangkan nanti, yang bicara tentang konsep upah layak nasional. Nah, saya pikir ini menjadi catatan-catatan kita, karena tadi misalkan Bung Bima juga sudah memberikan penjelasan bahwa logika yang dibangun oleh pemerintah tentang upah itu harus murah karena agar bisa mendatangkan investor yang kemudian bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Saya pikir itu logika-logika yang hanya kamuflase gitu ya. Jadi investasi itu nggak ada kaitannya dengan upah sebenarnya kalau mau kita jujur. Karena yang membuat investasi itu tidak masuk sebenarnya bukan karena upahnya tinggi. Toh kita upahnya masih lebih rendah kok daripada negara-negara sekitar. Mitos-mitos itu harus kita bongkar. Bukan karena persoalan upahnya yang tinggi, tapi karena persoalan korupsinya yang memang sudah akut di sistem birokrasi kita. Belum lagi biaya-biaya birokrasinya yang cukup tinggi dan biaya silumannya juga itu nggak terduga, kira-kira kayak gitu. Nah, saya pikir itu hal-hal yang harus kita bongkar sehingga kita punya perspektif tentang konsep upah layak nasional. Jadi gambaran kita misalkan di KPBI gitu ya, hal pertama yang harus kita pastikan itu kembali lagi kepada kebutuhan hidup layak, tapi dengan komponen yang diperbaiki. Karena kebutuhan hidup layak yang sudah berubah dari beberapa permen 17, permen 19, terus kemudian permen yang terakhir gitu ya, menjadi 64 komponen, itu juga masih jauh dari kategori layak atau sejahtera gitu ya. Karena saya pikir yang menjadi hal utama itu adalah hak-hak dasar warga negara, termasuk hak-hak dasarnya buruh. Kayak misalkan kita bicara butuh tentang hak terhadap kesehatan, fasilitas kesehatan yang layak, kita butuh tentang hak terhadap pendidikan, kita butuh hak atas perumahan, transportasi. Saya pikir itulah yang kemudian menjadi hak dasar yang harus masuk dan diperbaiki dalam kebutuhan hidup layak kita gitu kan. Itu harus kembali lagi ke sana. Terus kedua, soal perbedaan antara kenaikan upah di masing-masing wilayah, provinsi itu juga dari persoalan. Karena kalau misalkan satu provinsi dengan provinsi yang lain itu perbedaannya sangat cukup tinggi, maka ini akan selalu menjadi ancaman bagi pengusaha-pengusaha. Kalau seandainya di wilayah tertentu itu upahnya tinggi, maka saya akan pindah ke wilayah yang upahnya lebih rendah. Nah, saya pikir itu juga harus kita pikirkan bahwa harus ada standarisasi upah minimum secara nasional. Jadi nggak ada perbedaan lagi dan pengusaha-pengusaha itu nggak bisa mengancam teman-teman buruh di satu wilayah untuk pindah ke wilayah yang upahnya lebih rendah. Dan itu sebenarnya bisa saja dilakukan karena kita ambil contoh misalkan PNS itu dari Sabang sampai Merauke itu dia upahnya tetap sama gitu loh. Kenapa buruh harus ada perbedaan-perbedaan? Nah, saya pikir itu harus ada terobosan standar upah nasional yang sama di setiap wilayah-wilayah. Nah, yang terakhir soal periodisasinya. Periodisasinya juga harus periodisasi kenaikan upah ya. Kalau misalkan kita merujuk ke sebelum-sebelumnya kan, misalkan Dewan Pengupahan selalu melakukan survei lapangan terhadap kebutuhan hidup layak di tahun sebelumnya. Nah, itu untuk tahun yang berjalan. Nah, betul yang Bung Bima bilang tadi bahwa di tahun berjalan itu sebenarnya terjadi inflasi, terjadi kenaikan-kenaikan harga barang. Jadi kalaupun secara nominal upah kita naik, tapi secara kualitas sebenarnya tidak ada kenaikan atau sebenarnya kita sedang mengalami defisit nombok. Apalagi yang terjadi hari ini, kalau upah benar-benar dinaikkan cuma 1,09%, sementara inflasi kita bisa mencapai 3 atau 4%, maka kita sudah nombok habis gitu loh. Bahkan kita defisit. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia dan saya pikir balik ke awal bahwa nenek moyang kita juga atau teman-teman buruh yang sudah lebih lama dari zaman masa lampau gitu ya, itu juga memperjuangkan upah sehebat-hebatnya, maka ini juga harus kita lakukan perjuangan upah yang sehormat-hormatnya untuk meningkatkan
kebutuhan atau kehidupan yang lebih layak lagi.